warahmatullahi wabarakatuh. Dan kabar hari ini sehat semua? Iya ya, untuk kegiatan hari-hari kita belajar seperti biasa, harus semuanya sehat, walafiat. Jadi untuk belajar kita bisa optimal seperti ini. Oke, sebelum memulai, Bapak mau minta tolong perwakilan kelas atau ketua kelasnya ada? Ya. Tolong siapkan dulu, kemudian doanya dalam hati boleh. Karena sudah biasa, silakan. Belum siap. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak mau absen sebentar ya. Nanti ingat ya, kalau Bapak panggil namanya, kalau memang nggak ada, nanti Bapak tanyakan. Aisyah Zara, Alsa Disikam, ya. Alvino Rizky Dwi Nugroho, Saya Pak. Aufa Rizky Rayhan, Hadir Pak. Aura Adisti, Hadir. Aura Cynthia Bella, Cika Feliana Sari, Hadir. Dea Marisinda Rahmawati, Hadir, Pak. Wika Lutfia Aziza, Hadir, Pak. Esa Aulia Nurul, Hadir. Evi Nuraini. Izinnya akan mandi, Pak. Oh, izin ya, belum masuk ya. Oke, nggak apa-apa. Farah Imelda Sari, Hadir, Pak. Farhan Dwi Fahrizal, Feby Salsabella, Hadir, Pak. Lutfia Ulfa Nurama. Izin. Oh, izin. Izin ya. Iya. Kemudian Marsa Rianti, Marsa Zahira Ramadhani, Milanata, Hadir, Pak. Muhammad Fakih Al-Fatah. Hadir. Hadir. Al-Fatah. Oke, lanjut. Nadira Al-Rizki, Naufal Arif Irsyad, Nurlita Maulidina. Hadir, Pak. Luar biasa ya namanya ya. Okta Fitriana, Hadir, Pak. Oktavia Rahmawati. UKS. UKS. Kenapa Mbak S? Sakit. Sakit. Sakit apa itu? Gigi. Sakit gigi. Iya Pak. Ya, semoga kita doakan ya, semoga atas nama Oktavia Rahmawati ini sehat ya, bisa gabung juga ya. Oke, lanjut. Rama Nandasari, Renanda Ragista, Hadir. Rezilia Sutrisna, Hadir. Ririn Aulia Priliano. Sakit. Sakit juga. Ya. Sakit apa sudah ada kabar? Gigi juga Pak. Sakit gigi kayaknya, Pak. Sakit gigi. Nanti berangkat sih. Oh, TBC. Terus Risma Melia Putri. Izin sama Evi. Oh, izin. Sofi Puspita Zapreni. Oke, Vike Singadari. Hadir. Oke, Vike Bulan Suci. Hadir. Oke, Zara Ramadhani. Hadir. Junior Rizky Hadir. Wiliansa. Hadir. Wiliansa. Oke, sudah Bapak absen semua? Ada yang tinggalan? Oke, alhamdulillah. Oke, pelajaran hari ini sebenarnya melanjutkan pelajaran komputer yang sebelumnya ya. Masih berkaitan dengan teknologi, mungkin kalian suka menggunakan, tapi kalian belum paham bahwa kita tuh belajar apa. Sebenarnya sudah dipelajari seperti biasa. Contoh, kalian kalau searching di Google, contohnya membuat surat seperti itu, kan pasti ada contoh-contohnya seperti itu ya. Ya. Nah, pelajaran Bapak
materi ini yaitu pemanfaatan kecerdasan artifisial. Lebih konkret lagi karena untuk kayak Google, kemudian kalian di sini ada yang pakai media sosial? Contohnya TikTok. Ada. TikTok itu kalau kalian melihat contoh ya kalian produk kreatif tentang jualan apa, tentang aksesoris, itu kemungkinan besok-besoknya kalian akan lihat aksesoris terus. Pernah nggak kalian berpikir kok bisa sih? Padahal saya kan ngekliknya cuma sekali mau mencari aksesoris, besok-besoknya munculnya aksesoris, algoritma sudah kebaca seperti itu. Ya, di sini penggunaan kecerdasan artifisial itu sangat-sangat diperlukan sehingga ketika kalian membuka suatu objek Instagram maupun di TikTok berkaitan tentang tadi yang Bapak bilang aksesoris, tentu yang perempuan, jilbab contohnya, jilbab. Nanti besok ini lihat model-model jilbab, jilbab semuanya sering keluar karena algoritmanya sudah terbaca. Seperti itu ya. Oke, lanjut silakan buka komputernya. Saya tadi udah buka laptop. Nah, di sini kita menggunakan handphone juga ya. Sebelum lanjut, Bapak ada penjabaran tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Bapak mau nanya-nanya nih yang pernah saja, karena di sini kan kita materi baru. Oke, semuanya silakan buka handphonenya boleh, pakai komputernya boleh. Yuk, silakan. Kalau pakai HP, kalian bisa barcode scan ini. Nah, di sini kita sepakati mau pakai HP pakai laptop. Laptop saja. Oke, silakan kalau pakai laptop. Masuk ke whiteboard. Di sini bisa ya. Bisa kelihatan sebentar, Bapak zoom dulu. Nanti masukkan. Nah, kalau enggak ini aja nih. Alamat linknya joinmypeace.com. joinmypeace.com. Kita mencoba untuk mengasesmen dulu ya sebelum lanjut pemaparan. joinmypeace.com sudah? Tadi udah bisa pakai semua ya. joinmypeace.com. Kita mengasesmen, maksudnya apa asesmen itu supaya kalian tahu apa saja yang sudah kalian pelajari. Bapak yang pertama ya, mengetahui pengetahuan kalian itu sejauh apa. Soalnya hanya sedikit, 10 paparan kerjakan semampunya saja. Nanti akan terlihat mana yang benar-benarnya atau salahnya. Sudah semua? Sudah? Sudah. Bisa enggak? Ini udah masuk semua. Namanya masukkan sudah ya. Nah, ketika namanya siapa, sudah beberapa yang udah gabung ya. Di sini sudah ada Rizky, kemudian ada Profit ya. Ada ini buat ya dulu. Right, Profit, Junior, Okta, Aisyah, Rezilia, tuh sudah berapa orang yang sudah? 3. Oke, sudah semua gabung. Baru 14. Pak, mau pakai HP, kita fleksibel, pakai HP bisa, gunakan komputer atau laptop bisa. Ada 17, yuk ditunggu yang lain. Sudah yang ini? Sudah gabung mana yang belum? Kita mencoba beberapa macam ya. Sudah?
Itu 17 sampai 17. Sudah. Karakter sudah belajar semua. Dulu ya Bapak Ikhlas dulu. Oke, sudah? Baru 17. Baru 17. Nah, udah gabung itu. Sudah. Baru 17. Boleh bisa. Jadi ke kafenya bisa ya. Ini 18. Tidak bisa. Lagi. Oke, silakan Bapak udah. Mulai dari 3, 2, 1. Silakan dimulai. Oke, kerjakan semampunya. Bapak hanya untuk melihat sejauh apa kalian mengetahui tentang pemanfaatan dasar air. Kita sambil track banyaknya benar. Kita akan lihat soal hanya 10. Ya, sudah 2 soal yang dikerjakan. Gak apa-apa, ada yang salah, gak apa-apa. Karena jangan sampai nanti ketika kalian mengerjakan, ini kan asesmen. Nanti kalian kerjakan malah dapat nilai kecil kan Bapak kira juga Bapak malahnya. Oke, sudah nyusul. Ya, kelihatan konsisten, Rizky. Yang belum selesaikan. Oke, sudah. Sudah. Sebagian ya, tinggal 3 orang lagi. 2 orang lagi, 3 orang ya. 4, 1, 2, 3, 4. Yuk. Oke, 3 orang lagi. Hampir semua selesai. Oke. Selesai. Selesai. Ya. Oke. Cukup ya. Nah, di sini waduh kalau sudah 100% ini benar semua, harapan Bapak nanti pas lagi asesmen ulang jangan sampai nilainya kecil ya, dipertahankan. Cukup? Oke, silakan cukup. HP atau komputernya di
taruh dulu. Nah, oke, akan Bapak jelaskan sedikit tentang kecerdasan artifisial atau pemanfaatannya. Oke, nah ini dia. Kecerdasan artifisial. Sekarang ini kan banyak ya, orang-orang sudah pakai ChatGPT segala macam. Itu pemaparan revolusi AI-nya sekarang seperti ini. Jadi kita sebagai anak muda, sebagai siswa-siswa generasi sekarang ini jangan sampai ketinggalan informasi apapun bentuknya. Oke, selanjutnya nih, apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah sistem atau mesin yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar, mengenali pola, dan pengambilan keputusan. Nah, yang tadi Bapak bahas tadi, kayak TikTok, ketika kalian suka ngeklik, polanya akan kebaca. Yang lagi suka motor nih, keluarnya nanti motor aja. Entah kalian buka TikTok atau Instagram, seperti itu polanya akan kebaca. Jangan heran ketika kalian buka sesuatu, itu terus yang akan keluar. Nah, meniru kecerdasan manusia, sistem yang meniru kemampuan kognitifnya, belajar pengambilan keputusan, nggak pakai lama keputusannya. Terus mengenal pola yang Bapak bahas tadi. Contoh sederhana AI itu seperti apa ya kehidupan sehari-hari? Kalau menggunakan Google Map, biasa diarahkan. Contoh kalian dari Gading Rejo mau ke Bandar Lampung ke MBK atau menonton bioskop. Ketika kalian klikkan tujuan, apa yang terjadi? Kalian akan diarahkan belok kiri, belok kanan, nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kemudian nah, kata Bapak tadi, so ya kayak gitu. Selanjutnya jenis-jenis kecerdasan artifisial. Nah, ini ada levelnya. Bapak minta satu Aura Rizky mana ya? Oke. Gimana Aura Rizky, coba bantu dibacakan jenis kecerdasan artifisial jenisnya. Perkenalkan ya. Ya. Jenis-jenis kecerdasan artifisial lalu intelligence AI hanya bisa melakukan satu tugas tertentu. Contohnya Google Translate ya. Contohnya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Oke, lanjut. artificial general intelligence Intelijensi atau AI. Terus AI sekarang manusia. masih dalam tahap riset, bisa bernalar dan menemukan berbagai masalah. Oke, lanjut. Artificial super intelligence Intelijensi. AI super Oh, AI. Terus prediksi di masa depan. AI yang melebihi kecerdasan manusia. Seperti itu ya. Jadi Bapak contohkan, Bapak bantu. Kalau yang AI lemah kayak AI atau artificial narrow intelligence kayak Google Translate, kemudian hal-hal yang hanya tugasnya sedikit, nggak bisa banyak, ya. Kemudian kalau sudah pakai artificial intelligence, general intelligence kayak setara manusia, dia bisa mengenali kayak barcode kayak ini. Kehidupan kalian datang, kemudian di barcode harganya berapa? Itu salah satu penerapan AI, ya, di bagian industri. Terus di situ ada AI super ya, sudah baca melebihi kecerdasan manusia. Ya sekarang ini banyak ya, kayak orang buat apa namanya film kartun segala macam. Kemudian levelnya itu sudah bacanya nggak perlu mahal-mahal, bisa kalian pelajari dan bisa kalian buat seperti itu. Oke, lanjut, makasih ya. Lanjutnya, nah, prinsip dasar cara kerja AI. Di sini ada input data. Jadi AI itu cara kerjanya seperti apa? Input datanya dulu, bentuknya suara, teks ataupun gambar, kemudian berubah jadi pencarian data. Jadi proses dulu, nggak tiba-tiba belum langsung keluar, dianalisis dulu polanya seperti apa. Kemudian ada output hasilnya seperti apa, ya.
contohnya kayak lagu-lagu, lagu biasanya ya seperti itu. Oke, lanjut. Pemanfaatan bidang umum, contohnya nih asisten virtual, Google Assistant ya, Google Assistant, contoh apa lagi ya? Banyak sebenarnya selain Google Assistant. Kemudian yang sedang booming ini apa namanya? Kalau ChatGPT dia langsung global, dia asistennya langsung virtual. Jadi bisa merintahin. Ada sih ChatGPT, bukan ChatGPT, ada AI yang kayak Google Assistant, dia bisa mengarahkan. Silakan bangun, silakan ini. Jadi sudah diproses. Bukan kalau ChatGPT kita harus mengikut dulu seperti itu, baru keluar prosesnya, ya. Kalau nggak salah Kuman AI ada namanya. Nah, kemudian ada sistem rekomendasi kayak Netflix, TikTok, nyalakan konten relevan. Jadi dia tuh tersarankan loh. Kalian biasa nonton drama romantis, maka drama romantis terus seperti itu. Oke, lanjut navigasi tadi dibahas Google Map. Selanjutnya di sini ada pemanfaatan di bidang pendidikan dan kesehatan. Contoh pendidikan, dia ada learning, kemudian ada deteksi plagiarisme, artinya orang yang sudah plagiat ya. Kemudian ada cek bimbingan belajar. Jadi kalau kalian nanya, bolehlah kayak di Cici itu ada tuh ya, ada booming tuh ChatGPT Cici tuh. Kita kalian buatkan apa, atau Gemini, pendidikan biasanya pakai Gemini juga. Kalian buatkan perintah apa nanti akan keluar. Selanjutnya kesehatan, diagnosa penyakit. Kemarin dengar kabar kan ya, mungkin ada yang belum dengar ya, bahwa kemarin itu ada berita, lupa bapak di Jerman apa di Swiss, ada seorang ibu-ibu punya anaknya itu sakit nggak sembuh-sembuh. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Ada 17 dokter yang sudah ditemui, semua analisis tidak ada mengalami perubahan. Tapi ibu tersebut itu semua diagnosanya di-uploadlah ke contoh ChatGPT, minta dianalisiskan. Ternyata ketemu anaknya kena saraf. Jadi badannya kecil, kurus, padahal udah 17 dokter yang ibu tersebut temui, tapi tidak berhasil. Apa penyakitnya? Ketika dilemparkan ke ChatGPT, contohnya ketemu analisisnya. Penyempitan di jaringan saraf, alhamdulillah katanya sudah ada perubahan. Sejauh itu diagnosanya ya. Oke, lanjut. Nah, industri, nih contoh otomasi produksi, prediktif maintenance. Sekarang kayak apa namanya? Kalau kalian punya motor GNC ya, sekarang ngecek kerusakan motor itu tinggal dicolok dan ketemu di mana rusaknya. Nah, sejauh itu sekarang industri ya. Kemudian analisis data bisnis, transportasi, mobil otomatis, manajemen lalu lintas. Jadi lalu lintasnya sudah termanajemen, hidup merahnya, kuning, hijau itu sudah otomatis semua. Nah, jadi gini, masa depan kesimpulannya ya, masa depan AI terus berkembang pesat, membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, memahami dan beradaptasi dengan teknologi, menjadi kunci untuk masa depan yang lebih inovatif. Maksudnya Bapak, kita sebagai pelajar harus suka tidak suka mengikuti perkembangan teknologi. Cukup tahu saja nggak apa-apa, yang penting jangan ketinggalan informasi. Pak, banyak jeleknya Pak, jadi saya males baca. Nah, benar juga. Nah, oke, silakan buka komputer atau laptop kalian. Silakan dibuka, coba dibuka komputernya atau laptopnya. Kita coba. Buka ChatGPT-nya boleh. Biasanya apa sih tugas yang paling susah di pelajaran kalian? Matematika. Apa yang susah? Tentang materi apa yang susah? Materi apa yang susah? Integral atau apa yang paling susah? Kita contohkan satu saja. Geometri. Iya, kita coba. Nanti kalian coba juga. ChatGPT itu bukan hanya salah satu yang bisa kita gunakan atau kalian coba ya. Gemini juga bisa. Contoh, Bapak contohkan
saudara. Gemini boleh, ya, boleh pakai Gemini. Nah, di sini gini, kalau kita membuat minta bantuan, kita tuh harus jelas apa sih yang mau kita arahkan. Contoh Gemini, Gemini ini tempat portalnya ya, tapi perintahnya itu promnya ya. Tadi geometri. Jadi promnya seperti ini, Bapak contohkan satu. Anda salah satu guru matematika yang andal, koma, dan Anda ingin mengajar materi geometri ke siswa SMK kelas berapa? 11. Contoh kelas 11 nih, karena menggunakan materi di kelas 11 ya. Contoh kelas 11. Ada salah satu guru matematika andal dan Anda ingin mengajar materi geometri ke kelas 11. Bantu buatkan penjelasan yang relevan dan mudah dipahami. Contoh, dia akan diproses. Kita suka tidak suka, kita juga harus namanya membaca, mengintegrasi. Aduh, harus login ya. Karena memang beberapa portal kita harus ya ulang lagi. Oke, nah, kita buatkan seolah-olah ChatGPT ini manusia yang berpikirnya logis, jadi jangan bahasa mesin semua yang dipahami. Jadi ribet kita memahami materinya. Anda adalah seorang guru matematika yang handal dan akan mengajar materi geometri. Contoh, buatkan geometri ya, materi geometri. Buatkan materi sederhana untuk memberikan pemahaman yang baik dan mudah diterima oleh murid. Contoh, kita coba. Dia akan dipahami. Nah, jadi kalian itu nggak usah ngerasun banyak. Contohnya nih, jadi geometri itu sudah dijabarkan, ada bangun datar, ya, dijelasin geo apa, metode apa, kemudian di sini ada garis segitiga dijelaskan intinya. Kemudian di sini ada bentuk lingkaran. Kenapa geometri penting? Dia jelasin. Contoh, kan kalau kalian belajar itu hanya taunya gurunya ngajar aja ya. Tapi manfaatnya kadang nggak dijelaskan. Di sini jelaskan manfaatnya untuk membangun sesuatu. Para arsitek, insinyur, makanya geometri seperti itu. Kemudian desainnya geometri pakai untuk pola kain, logo, banyak. Jadi kalian harusnya lebih paham. Terus kalian minta daripada ribet fotokopi,
copy paste, maka kalian bisa bantu contoh bantu ubah file di atas ke file Word. Nah, coba bisa nggak? Oh maaf, katanya copy paste saja. Kalau Gemini ternyata dia tidak bisa pure untuk mengubah ya. Tapi kita balik lagi masuk ke menu. Coba. Kalau di ChatGPT harusnya bisa. Coba ChatGPT. Ini ya, Bapak contohkan lagi ya. Contoh ini yang di ChatGPT, Gemini bisa juga nih. Jadi dikasih tahu contoh aplikasi sehari-hari, persegi panjang, aktivitas, tujuan. Sekarang bantu ubah ke file Word dan buatkan. Biasanya kan guru-guru nyuruh ya. Coba nanti dibuat materi presentasi, langsung dibuatkan, bantu. Dan nih, sampai dikasih tahu nih, apakah mau saya buatkan slide PPT ini ya? Ubah file Word dan buatkan PPTX-nya. Jadi kalian sudah mencoba belum pakai ChatGPT? Sudah semaksimal apakah digunakan ChatGPT? Apakah hanya untuk mencari jawaban? Nyari apa? Saran. Selain saran apa lagi? Tutorial masak, bagus juga. Tutorial masak, apa lagi? Kalau Bapak curhat malah. Iya, curhat juga, Pak. Temenin saya curhat sih, daripada teman ngobrol teman. Kalau kita ngobrol ke teman, kadang-kadang temannya cerita ke orang lain. Tapi kalau ke komputer, kadang-kadang mereka menyimpan, tapi nggak mungkin menyebutkan tetangga kita kiri kanan buat nggak mungkin kan gitu. Jadi kalau ketika curhat, ya curhat aja. Mana sih begini, terus kasih tahu. Kalau temenin saya gitu, luar biasa sebenarnya. Tapi jangan sampai itu sebagai alternatif ya. Kalau temannya kadang-kadang sudah dari ngobrol. Tapi sosial tetap ya, karena komputer ini tetap komputer, nggak ada bentuk sosial. Ya, jadi temannya kalau kalian cerita, kadang-kadang temannya gini. Contoh kalian nih cerita ke temannya ya. Aku mau cerita sih. Cerita apa? Ada kehilangan handphone. Terus temennya nyaranin apa? Coba cari dulu. Kalau nggak di rumah, di tas. Pasti itu disaranin temannya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau bahasanya temennya, alah nih ngambil ini si A, nah jangan juga. Tapi kalau kalian curhat ke komputer seperti itu, saya kehilangan handphone, ada disaranin. Kita cek. Nah ini udah ketemu nih. Wordnya udah bisa dibentuk. Ya, nah kalau mau buat Wordnya, tadi kita minta bantuan buatin Wordnya. Mau minta buatnya satu-satu, nggak boleh sekaligus. Oke, tuh, ya udah bentuk Wordnya. Kita cek ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, contohnya kalau sudah dipindahkan ke Word seperti ini. Jadi harusnya sekarang lebih enak belajarnya. Guru kadang-kadang kalau gurunya hanya menjelaskan saja, fungsinya dikasih tahu kadang-kadang. Kalau ini biasanya lengkap, apa tuh geometri, kegunaan, bentuk-bentuk dimensinya, modelnya, kemudian contoh aplikasi sehari-harinya gimana pengaplikasian ya. Nah, menghitung isi galon itu bentuk-bentuknya, kemudian bentuk sederhana gimana aplikasinya gimana, sudah ada itu semua. Jadi ya tetap ilmu yang nggak bisa di copy paste, tapi kalau materi itu masih bisa dicari seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya penjelasannya. Nah, oke, sekarang Bapak ada tugas pokok.
tugas kelompoknya. Oke, langsung dibuat aja kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya cukup ya. Oke, silakan ditulis anggota kelompoknya. Tanyakan Bapak, petunjuknya sudah jelas ya. Nanti kalau ada kekurangan, ada yang kurang paham, nanti tanya ke Bapak. Yuk silakan dibuat, nggak apa-apa. Jangan apa-apa, berada banyak. Kira-kira seperti itu. Oke, silakan dibuat, tulis nama kelompoknya dulu, anggota-anggotanya. Anggotanya di situ silakan ditulis. Di situ ada beberapa yang harus dikerjakan memang. Terus anggota kelompoknya. Yuk, nama-namanya siapa aja, ya? Ya nggak apa-apa, ada ditulis semua. Tulis. Udah masuk tulis. Iya. Nah, Bapak di situ ada 2 tugas. Yang pertama membagi, tadi kan sudah Bapak jelaskan kalau di bidang-bidangnya. Di situ diminta ada 3 contoh masing-masingnya. Sudah? Ya, silakan dipilih. Di situ kan ada materi petunjuknya, ada ya? Ada? Ada? Jelas semua ya? Yuk silakan dibantu dicekin teman-temannya, siapa tahu ada yang kurang aja. Yuk. Oke, ada yang nanya gimana? Gimana? Iya, kerjain itu di sini pindahin. Tadi kita coba buat konsep CCTV. Nah, buatkan kata konsep. Nah, kalian mau pilih apa bidangnya? Pendidikan, kesehatan, contoh kesehatan. Di bidang kesehatan. Terus di situ tulis lagi, buatkan kata konsep sudah, sertakan nih menunjukkan, tulisnya lengkap tentang konsep sederhana ulang. Serta di bidang kesehatan dulu. Kesehatan. 3 contoh aplikasi nyata dalam kata konsep. Usah ini aja. 3 contoh. Menunjukkan pemanfaatan AI di bidang tersebut. Sertakan 3 contoh aplikasi nyata dalam peta konsep. Oke. Enter. Ini dapat. Sudah ya, sudah jadi. Nah, itu terus. Nah, tambahkan promnya yang kata Bapak tadi. Bantu jelaskan. Nah, gitu. Nah, ini udah nih jelasannya udah. Udah jadi. Ya, silakan ditulis. Bidang kesehatan. Sudah. Ini sertakan buatkan peta konsep promnya kurang promnya. sederhana yang menunjukkan Yang gambar kerja yang pertama. Sudah? Yang kelompok ini gimana? Sudah?
Ya gitu. Dapat sih. Pendidikan. Oke, bagus nih. Yuk, siap maju. Ini deskripsinya ada. Ini bentuk bidangnya nih. Kalau nggak apa-apa, konsepnya gini aja deh di Word. Yuk, silakan Pak. Ini ya, filenya udah dikirim ya. Ya. Nih filenya udah dikirim ke Bapak. Satu sebagai adminnya sini. Gak apa-apa kalau kurang jelas gambarnya nanti diperbesar. Satu. Nah ini udah jadi nih satu. Ini. Yuk perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk siapa yang mau jadi bicarawan? Silakan. Di sini kami akan presentasikan hasil lembar kerja peserta studi. Perkenalkan, nama saya Esa Aulia Nurul Fadila. Nama saya Rita Sari. Saya Aura Aditi. Saya Marta Rika. Saya Renanda Rajista. Yuk. Petunjuk umum 1. Bacalah petunjuk pada setiap kegiatan dengan bersama. Langsung. Nah, kami lihat. Kalian lihat bidang apa? Pendidikan. Oh iya bilang pendidikan. Yuk langsung coba di sini kasih tahu dengan teman-temannya. Kan 3 contoh sudah. Ada. Yuk. Baik. Nih. Ini. Saya di bidang pendidikan. Saya bimbingan, e-learning, adaptif, deteksi, plagiarisme. Oke, lanjut. Yang mana dulu Maria? Ya. Yang mana? Mau di chatbot bimbingan ya? Nah. Yo, nih ada. Terus ada apa lagi? Ada? Terus ada apa lagi? Ada apa? Oh, ini adaptif ada? Terus ada apa lagi? Order ya. Terus ada? Beli berarti masuk plagiaris ya? Terus ada? Oke, boleh dibantu dibacakan di sini. Chatbot bimbingan. Cabang ini menunjukkan penggunaan AI sebagai asisten bimbingan. Bimbingan atau tutor virtual. Guru AI merupakan aplikasi bimbingan belajar yang menggunakan AI. Google Classroom
Inilah kopi fudet alih lembaga yang detektif plagiarisme yang sering digunakan untuk memeriksa konten daring. E-learning adaptif. Cabang ini menggambarkan bagaimana ide digunakan untuk personalisasi dan adaptasi pembelajaran. Coursera, platform pembelajaran daring ini menggunakan ide untuk merekomendasikan kursus yang relevan bagi pengguna. Dan akademik, platform ini menggunakan ide untuk menyesuaikan materi pembelajaran dan melakukan pembelajaran bagi siswa. Menjadikannya contoh dari e-learning adaptif. Oke, di sini sudah dipaparkan sama temannya. Ada masing-masing contoh sudah diberikan. Ada pertanyaan? Benar cukup. Benar cukup? Cukup nggak? Cukup. Oke, boleh ditutup kelompoknya nggak apa-apa? Kami akhiri presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kasih ampun. Hai. Bagaimana kabar hari ini? Kelompok yang sudah maju ya. Oke, Bapak mau ambil dulu ininya hasil kerjanya ya. Ya, Pak. Oke. Bapak ambil. Terima kasih. Oke. Sudah semua ya. Alhamdulillah. Oke, Bapak cukupkan pelajaran hari ini. Bapak minta kita nanti doa kirim kayak tadi juga. Terus pesannya Bapak hati-hati di jalan, tetap semangat. Nanti kalau ada halangan rintangan di jalan, Bapak minta tetap hati-hati di jalan. Oke? Jelas ya? Oke, Bapak minta perwakilan kelas minta tolong siapkan dan doa nanti untuk keberkahan kita hari ini dan keselamatan kita hari ini. Siap-siap doa dalam hati mulai.